Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan modul 3, 4, dan 5. Untuk anggota kelompoknya ada Livia Linda Putri dengan NIM 3005, ada saya sendiri Alivinar C. Islagia dengan NIM 3016, dan Adelia Dhamma Cantika dengan NIM 3092. Yaitu kita akan membahas tentang modul 3, select dan order by. Untuk yang pertama adalah soal 4, tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Kita akan menginput select bintang from supplier. Dan maka output yang dihasilkan seperti yang pada gambar tersebut. Untuk selanjutnya nomor 5 yaitu tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Kita akan menginput select bintang from customer, di mana select itu merupakan perintah untuk memilih datanya. Dan untuk bintangnya itu mengidentifikasikan bahwa semua kolom pada tabel customer akan dipilih dalam tabel setiap kolom pada tabel customer yang akan diambil. Untuk from customer itu mengidentifikasikan tabel yang akan diambil datanya yaitu tabel customer. Untuk outputnya seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu tampilkan ID produk, nama produk, harga, stok dari tabel produk. Untuk itu kita akan menginput select produk ID, produk name, unit price, unit in stock from produk. Nah, untuk penjelasannya yaitu select adalah perintah SQL. Untuk produk name, unit price, unit in stock ini adalah daftar kolom yang ingin dipilih dari tabel, yaitu untuk memilih produk name, unit price, dan unit in stock. Untuk from produk ini menunjukkan tabel akan diambil datanya yaitu tabel produk. Untuk outputnya seperti pada gambar. Untuk selanjutnya adalah soal nomor 4, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Nah, kita akan menginput select supplier ID, company name, country, phone from supplier. Nah, untuk penjelasannya, supplier ID, company name, country, phone ini adalah daftar kolom yang ingin dipilih dari tabel. Maka kita akan memilih kolom supplier ID, company name, country, dan phone. Untuk from supplier, ini menunjukkan tabel yang akan diambil, yaitu tabel supplier. Untuk outputnya seperti pada gambar. Untuk selanjutnya adalah soal nomor 3, tampilkan ID produk, nama produk, harga, stok semua barang dagangan. Dengan nama kolom ID prod sesuai nama kolom asli, harga, stok barang dari tabel produk. Nah, kita akan menginput select produk ID as, ID prod, produk name, unit price, as harga, unit in stock as stok barang from produk. Untuk outputnya seperti pada gambar. Selanjutnya kita akan menjelaskan dari soal nomor 4. Tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua. Supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli, nama perusahaan sesuai nama kolom asli, asal kontak person dari tabel supplier. Maka kita akan menginput select supplier ID, company name as, nama perusahaan, country, city as asal, phone as contact person, dan from supplier. Dan untuk outputnya seperti pada gambar. Untuk selanjutnya adalah soal 4, tampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Maka kita akan menginput select supplier ID, company name, address, city, country, and as alamat supplier from supplier. Dan untuk outputnya seperti pada gambar. Untuk selanjutnya soal nomor 5 yaitu tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Maka kita akan menginputkan select title, first name, last name as nama lengkap, address, city, country, and as alamat lengkap from employees. Untuk outputnya seperti pada gambar. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan soal nomor 4, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari.
Untuk harinya angka, tahunnya angka 4 digit. Nah, kita akan menginputkan select first name, last name as name nama lengkap, tuker, birthday, or DD, or YYY as tanggal lahir. Tuker no, or DD, or YYY as sekarang, from employees. Nah, untuk penjelasannya, first name, last name as nama lengkap, first name, dan last name adalah kolom dari tabel employees. Dan untuk integer adalah operator untuk menggabungkan dua kolom dengan spasi di antara mereka. Untuk as nama lengkap memberikan alias nama lengkap untuk kolom hasil gabungan tersebut. Untuk tukar birthday, or DD or YYY as tanggal lahir, tukar birthday, or DD or YYY mengonversi nilai dalam kolom birthday, birth date ke format tanggal. Untuk as tanggal lahir memberikan alias tanggal lahir untuk kolom hasil konversi tersebut. Untuk tukar now, or DD or YYY as sekarang, dan juga tukar no, or DD or YY mengonversi tanggal dan waktu saat ini ke format tanggal or DD or YY. Untuk A sekarang memberikan alias sekarang untuk kolom hasil konversi tersebut. Untuk from employees ini menunjukkan tabel yang akan diambil datanya yaitu tabel employees. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 5, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dan juga angka. Untuk inputnya first name, last name, as nama lengkap, tukar birthday, DD, mon, YY, as tanggal lahir, tukar no, date, DD, day, YY, as sekarang from employees. Nah, untuk outputnya seperti pada gambar. Untuk selanjutnya F, soal nomor 4, tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja pada saat masuk perusahaan. Nah, kita akan menginputkan select employees ID, first name, last name as nama lengkap, birthday as tanggal lahir, hire date as tanggal mulai kerja, hire date birthday as usia saat masuk perusahaan. Extract year from hire date birth date as usia dalam tahun saat masuk perusahaan from employees. Untuk outputnya seperti pada gambar. Untuk selanjutnya F soal nomor 5, tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, sampai masa kerja dan hingga saat ini. Untuk inputnya kita akan menentukan select employee ID, hire date, date now as tanggal lahir sekarang, hire date now as masa kerja from employees. Untuk outputnya seperti pada gambar. Nah, untuk selanjutnya soal nomor 3 yaitu tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity unit price dari tabel order detail. Nah, kita akan menginputkan select order ID, quantity unit price as total pendapatan from order detail. Untuk penjelasannya, order ID memilih kolom order ID dari tabel order detail. Quantity memilih kolom quantity dari tabel order detail. Untuk unit price memilih kolom unit price dari tabel order detail, dan quantity unit price as total pendapatan adalah operasi perkalian antara nilai kolom quantity dan unit price. Untuk as total pendapatan memberikan alias total pendapatan untuk hasil perkalian tersebut. Untuk from order detail menunjukkan tabel order detail sebagai sumber data. Untuk selanjutnya, soal nomor 4, tampilkan ID produk harga per unit jumlah yang sedang dipesan unit on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Select produk ID unit price, unit on order, unit. Kita akan menginputkan select produk ID, unit price, unit on order, unit price, unit on order as total harga yang dipesan from produk. Untuk outputnya seperti pada gambar. Nah, untuk selanjutnya adalah soal 5, tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Kita akan menginput select product name, unit on order from product, order by unit on order as. Untuk product name adalah untuk memilih kolom product name dari tabel produk. Unit on order memilih kolom unit on order dari tabel produk. Untuk from product menunjukkan tabel produk sebagai sumber data. Untuk order by unit on order as mengurutkan hasil query berdasarkan kolom unit on order secara ascending atau dari nilai terkecil ke terbesar. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kode H soal 6, yaitu tampilkan last name, first name, dan nama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Dan untuk hipotannya yaitu select last name, first name, hire date, date now, as nama pekerja from employees, order by last name, ASC. Dan untuk outputnya seperti contohnya yaitu last name-nya Davolio, first name-nya Nancy, dan untuk masa kerjanya 1992, bulan 5, tanggal 1, dan sampai 2024, 0504. Dan kode I soal 2 yaitu tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%, tampilkan berdasarkan nama produk dan harga paling real. Dan untuk inputan kodenya yaitu select product name as nama produk, unit price as harga, unit price bintang 0,75 as harga setelah diskon 25%, from products, order by unit price this. Query ini memilih nama produk, harga unit, dan harga setelah diskon 25% dari tabel produk. Hasilnya diurutkan berdasarkan harga unit dalam urutan menurun. Dan untuk outputnya seperti contohnya nama produknya yaitu Michiko Beniko, harganya 97, harga setelah diskonnya yaitu 72,75. Dan untuk selanjutnya yaitu modul 4 where. Untuk kode A soal 6 yaitu tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Untuk inputannya yaitu select bintang from customer where country Brazil. Dan untuk outputnya seperti contohnya yaitu Oro Antoso, kontak title-nya yaitu Sales Associate, address-nya Avedos. Dan untuk city-nya Sao Paulo, region-nya SP, postal kodenya 05432044343 dan country-nya yaitu Brazil. Untuk kode A soal 7 yaitu tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Untuk inputan kodenya yaitu input select bintang from products where discontinue sama dengan 1 yaitu mengambil semua kolom dari tabel products tetapi hanya untuk baris yang memiliki nilai 1 pada kolom discontinue. Untuk outputnya yaitu contohnya product name-nya Chai, supplier ID-nya 8, kategori ID-nya 1, unit price-nya 18, unit in stock-nya 39, dan untuk discontinue-nya 1. Untuk kode A soal 8 yaitu tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Dan untuk inputannya yaitu select customer ID as ID, company name as nama perusahaan, address, city, region, postal code, control as alamat lengkap, from customer, where country, Kanada. Query ini memilih ID pelanggan, nama perusahaan, dan alamat lengkap dari tabel customer, tetapi hanya untuk baris yang memiliki nilai country sebagai Kanada. Untuk output kodenya yaitu sebagai berikut. Dan untuk kode B soal 6 yaitu tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Dan untuk inputannya yaitu select bintang from suppliers where lower company name like percent LTD percent yaitu mengambil semua kolom dari tabel supplier tetapi hanya untuk baris di mana kolom company name mengandung substrading LTD. Dan untuk inputannya contohnya yaitu supplier ID-nya 7, company name-nya Pavlova Ltd. Dan untuk selanjutnya yaitu kode B soal 7 yaitu tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil, huruf pertama last name-nya. Untuk inputan kodenya yaitu select bintang from employee, where substring first name from 1 for 1 lebih kecil substring last name from 1 for 1, yaitu mengambil semua kolom dari tabel employee tetapi hanya untuk baris di mana karakter pertama dari first name alphabets lebih kecil daripada karakter pertama dari last name. Dan untuk outputnya contohnya yaitu employee ID-nya 2, last name-nya Fuller, first name-nya Andre. Dan untuk kode B soal 8 yaitu tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Dan untuk inputannya yaitu select bintang from suppliers
where left company name 1 sama dengan left contact name 1, yaitu mengambil semua kolom dari tabel supplier tetapi hanya untuk baris di mana karakter pertama dari company name sama dengan karakter pertama dari contact name. Dan untuk outputnya yaitu supplier ID-nya 6, company name-nya Mayumi, dan contact name-nya yaitu Mayumi Ohno. Dan untuk kode C soal 4 yaitu tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Untuk inputannya yaitu select bintang from employees where hire date lebih besar 1992 bulan Desember, tanggalnya yaitu 10. Dan untuk outputnya yaitu employee ID-nya 4, last name-nya Pichok, first name-nya Margaret, title-nya sales representative, title of country-nya yaitu Miss, birthday-nya 19370919, hire date-nya 1993 bulan 5 tanggal 3. Untuk selanjutnya yaitu kode C soal 5, tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Dan untuk inputan kodenya yaitu select bintang from order where shipped date dikurangi order date lebih besar 10. Dan untuk outputnya contohnya yaitu order ID-nya 10248, customer ID-nya itu VNet, employee ID-nya 5, order date-nya 1996 bulan 7 tanggal 4, dan required date-nya 1996 bulannya 08 tanggalnya 1, ship date-nya 1996 0716, ship fee-nya 3, fake-nya 3238, ship name-nya Vince et al. Calls G-Failer. Dan untuk selanjutnya kode D soal 4 yaitu tampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Dan itu inputan kodenya yaitu select bintang from products where discontinue sama dengan 1 or units in stock sama dengan 10. Query ini bertujuan untuk mengambil semua kolom dari tabel products di mana products-nya telah diberhentikan yaitu discontinue sama dengan 1 atau stoknya kosong yaitu units in stock sama dengan 0 yaitu. Dan untuk outputnya misalnya product name-nya Chai, supplier ID-nya 8, kategorinya 1. Dan untuk kode D soal 5 yaitu tampilkan products yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Untuk inputan kodenya yaitu select bintang from products where reorder level lebih kecil 10 or units in stock lebih besar 100. Query ini dimasukkan untuk mengambil semua kolom dari tabel products di mana tingkat reordernya kurang dari 10 yaitu reorder level lebih kecil 10 atau jumlah unit di stok lebih dari 100 yaitu units in stock lebih besar dari 100. Dan untuk contoh outputnya yaitu product name-nya Tofu, supplier ID-nya 6, kategorinya ID-nya 7, dan quantity per unitnya 40 sampai 100, unit price-nya 13, dan unit in stock-nya 39. Dan untuk selanjutnya kode D soal 6 yaitu tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 65 tahun. Untuk inputan kodenya yaitu select first name, last name as nama, age now, hire date as masa kerja, age now, birth date as usia from employee where age now, hire date lebih besar interval 35 years or age now, birthday lebih besar interval 60 years. Dan untuk outputnya contohnya Steven Buchanan, masa kerjanya 30 tahun 6 bulan 20 hari dan usianya 69 tahun 2 bulan 2 hari. Dan untuk kode D soal 7 yaitu tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Dan untuk inputannya yaitu select bintang from employees where city in London, Seattle, Tacoma. Dan untuk outputnya seperti contohnya yaitu first name-nya Nancy, title-nya tuh sales representative, city-nya yaitu Seattle.
Dan untuk kode E soal 5, yaitu tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Dan untuk inputan kodenya yaitu select bintang from orders where order date lebih besar 1996-1225 and ship date lebih kecil sama dengan order date plus interval 20 days, yaitu bertujuan untuk mengambil semua kolom dari tabel order di mana tanggal pemesanan yaitu order date setelah 25 Desember 1996 dan tanggal pengiriman kurang dari atau sama dengan 20 hari setelah tanggal pemesanan. Dan untuk outputnya yaitu misalkan order ID-nya 10395, customer ID-nya Hila, employee ID-nya 6, order date-nya 1996-1226, record date-nya yaitu 1927, 0123, dan untuk ship date-nya 1997-0105, 03. Dan selanjutnya yaitu kode E soal 6, yaitu tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Dan untuk inputan kodenya yaitu select bintang from products where discontinue 1 and units in stock lebih besar 0, yaitu memilih semua kolom dari tabel produk di mana produknya telah dihentikan dan jumlah unit di stoknya lebih dari 0. Dan untuk outputnya, contohnya product name-nya Chai, supplier ID-nya 8, kategorinya 1, unit price-nya 18, units in stock-nya 39. Dan selanjutnya kode E soal 7, yaitu tampilkan produk yang hanya ID-nya genap dan harganya di atas $5. Dan untuk inputan kodenya, yaitu select bintang from products where products ID persen 2 sama dengan 0 and unit price lebih besar 5. Semua ini yaitu memilih semua kolom dari tabel product di mana product ID harus habis dibagi 2 dan unit price ini lebih besar dari 5. Dan untuk outputnya yaitu contohnya product ID-nya 2, product name-nya Chang, supplier ID-nya 1, kategori ID-nya 1, quantity per unitnya 24 sampai 12 Ozi bottles, unit price-nya 19. Dan mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Jadi di sini soal 7. Tampilkan produk yang ID genapnya dan harganya di atas $5. Jadi di sini perintah select digunakan untuk mengambil data dari tabel dalam kode ini, menunjukkan bahwa semua kolom dalam tabel produk akan dipilih. Lalu perintah form akan menentukan tabel mana yang akan digunakan dalam query dalam kode ini. Lalu perintah where di mana digunakan untuk memfilter baris mana yang akan dikembalikan oleh query. Dalam kode ini hanya baris yang memiliki produk ganjil dan unit price lebih besar dari 5 yang akan dikembalikan. Lalu secara keseluruhan kode ini memiliki semua baris dan tabel produk di mana produk ID ganjil dan unit price lebih besar dari 5. Lalu output yang dihasilkan akan menjadi seperti ini. Lalu soal 8, tampilkan produk yang harganya $5 dikurangi $10 menggunakan between. Perintah select menentukan kolom yang ingin Anda ambil dari tabel ini. Lalu perintah form menentukan tabel yang ingin Anda query, menunjukkan bahwa perintah select akan mengambilkan data dari tabel produk, di mana perintah where digunakan untuk memfilter baris yang dikembalikan oleh query. Dalam hal ini klausul perintah where memfilter baris berdasarkan kolom unit price, hanya baris dengan nilai unit price antara 5 dan 10 yang akan dikembalikan. Dan hasil outputnya akan seperti ini. Jadi kode ini akan mengambil semua baris dari tabel produk dengan nilai unit price antara 5 dan 10 untuk setiap baris yang cocok. Semua kolom dan nilai terkaitnya akan dikembalikan. Lalu yang selanjutnya di sini perintah select menentukan kolom yang ingin diambil dari tabel. Lalu perintah form orders, lalu perintah where digunakan untuk memfilter baris yang dikembalikan oleh query. Jadi di sini kode ini akan mengambil semua baris dari tabel untuk produk dengan nilai unit price dari antara 5 dan 10 untuk baris yang cocok, dan semua kolom dan nilai terkaitnya akan dikembalikan. Lalu outputnya akan menghasilkan output seperti ini. Lalu kemudian F soal 5.
di mana perintah select menentukan kolom, lalu from orders, lalu where digunakan untuk memfilter baris yang dikembalikan oleh query. Dalam hal ini perintah where menerapkan dua kondisi, di mana ship country sama dengan Brazil atau ship country sama dengan Italia. Kondisi ini memfilter pesanan yang dikirim ke Brazil atau Italia. Operator sama dengan memeriksa apakah nilai ship country sama dengan kode negara ditentukan. Operator or menunjukkan bahwa baris tersebut harus cocok dengan salah satu kode negara yang ditentukan. Jadi kondisi ini filter pesanan yang dilakukan antara 25 Desember 1996 dan 25 Desember 1997. Operator between memeriksa apakah nilai order D termasuk dalam rentang yang ditentukan. Tanda tunggal digunakan untuk menunjukkan bahwa nilai adalah string literal yang mewakili tanggal. Lalu kemudian F soal 6. Does select dan from employees, di mana digunakan memfilter baris dikembalikan oleh query. Jadi di sini where unit price between 5 dan 10. Kondisi ini memfilter produk yang memiliki harga satuan antara 5 dan 10 inklusif. Operator between memeriksa apakah nilai unit price berada dalam kisaran ditentukan. Kategori elektronik dan date. Di sini city in New York, San Francisco, Los Angeles. Kondisi ini menyaring pelanggan yang tinggal di New York, San Francisco atau Los Angeles. Operator ini memeriksa apakah nilai kota termasuk dalam daftar kota yang ditentukan, di mana eksekusi query ini, dan output yang dihasilkan akan seperti ini. Lalu yang kemudian mode 5 yaitu join. Jadi di sini perintah from menentukan tabel yang ingin Anda query. Jadi di sini kategori lalu model yang kelima yaitu join, di mana di sini menampilkan nama-nama produk, harga serta nama kategori barangnya. Di mana di sini menggunakan select, C kategori name, menggunakan kolom tabel yang digunakan dalam hal ini, di mana select menggunakan kategori name, produk name, dan juga unit price. Jadi di mana perintah from menentukan tabel yang ingin digabungkan dalam query. Jadi di sini pesanan B tabel pesanan. Kondisi join menentukan bagaimana tabel dihubungkan, dalam hal ini ketentuan gabungan berikut digunakan. Jadi ketika kode SQL dijalankan, ia akan mengambil data dari 3 tabel yang digabungkan dan menggabungkan informasi yang relevan ke dalam satu kumpulan hasil. Untuk setiap pesanan akan mencantumkan ID pesanan, tanggal, hasilnya itu. Lalu kemudian di sini tampilkan nama perusahaan customer ID, di mana kalau saya select menentukan kolom yang ingin tabel, lalu company name sama dengan orders ID, orders date, lalu dari from, perintah from menentukan tabel yang ingin digabungkan dalam query, lalu join orders dari customers, ID order customers, lalu ordered by customer
Jadi company name yang akan menghasilkan output seperti ini. Lalu soal 8, tampilkan ID orders, tanggal orders serta ID barang dibalik pada order tersebut. Jadi inputnya di sini menggunakan select orders, ID, orders, order date, lalu form orders menggunakan join orders detail, dan on orders ID sama dengan orders detail yang menghasilkan output seperti ini. Lalu kemudian di sini adanya perintah select menentukan kolom yang diambil dari tabel yang digabungkan. ID pesanan, order date, tanggal pemesanan dari tabel pemesanan, dan produk name, nama produk dari tabel produk. Dan juga unit price, harga satuan produk dari tabel produk. Jadi setelah itu from menentukan tabel yang ingin digabungkan dalam query. Lalu adanya join, menentukan bagaimana tabel ini akan dihubungkan, dan OD produk ID sama dengan P produk ID menggabungkan tabel orders detail dan produk pada kolom produk ID yang akan menghasilkan output seperti ini. Lalu yang kemudian adanya soal 5, menampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas, dimana inputannya select menentukan kolom yang ingin Anda ambil dari tabel digabungkan dalam hal ini. Kolom berikut dipilih employees ID karyawan dari tabel karyawan, lalu employees first name, nama depan karyawan dari tabel employees, lalu adanya employees last name, nama belakang karyawan dari tabel employees, lalu territory description, deskripsi wilayah dari tabel territory ini. Menggunakan from menentukan tabel yang ingin digabungkan, lalu perintah join, kondisi join menentukan bagaimana tabel ini dihubungkan. Jadi employees ID sama dengan employees territory dot employees ID menggabungkan tabel employees dan employees territory pada kolom employee ID. Jadi ketika scaling dijalankan yang akan mengambil data dari 3 tabel yang digabungkan karyawan, wilayah karyawan, dan wilayah, dan menggabungkan informasi yang relevan ke dalam satu kumpulan hasil untuk setiap karyawan. Ini akan menyertakan ID karyawan, nama depan, nama belakang, dan wilayah tempat mereka ditugaskan. Kita menghasilkan input seperti ini. Soal 6, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Jadi di sini select customer, company name, orders ID menggunakan from customers. Lalu adanya join orders on, customers ID, orders, customer ID, lalu join shippers on, dan akan menghasilkan output seperti itu. Lalu soal yang ke-7, menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Jadi di sini query ini menghasilkan daftar nama pemasuk dari kategori produk yang mereka sediakan, yaitu select memilih nama pemasuk dan nama kategori. From suppliers mengambil data dari nama kategori, dan join product on supplier ID, produk supplier ID menghubungkan supplier dengan produk. Lalu join categories on, produk kategori ID sama dengan kategori ID menghubungkan produk dengan kategori. Lalu mengelompokkan hasil berdasarkan nama pemasuk dan nama kategori. Hasilnya adalah daftar nama pemasuk dan kategori produk mereka, dan outputnya akan seperti ini. Lalu kemudian yang ke selanjutnya soal 5, tampilkan nama-nama produk, harga nama serta nama kategori produk kategori beverage dan harganya di bawah $5. Inputnya di sini select memilih nama produk, harga satuan, dan nama kategori. Lalu from produk mengambil data dari tabel produk, join kategori on, produk kategori ID sama dengan kategori ID. Menghubungkan produk dengan kategori where memfilter hasil untuk kategori beverage dan harga satuan di bawah 10. Hasilnya adalah daftar produk minuman yang harganya kurang dari 10. Dan outputnya akan seperti itu. Lalu yang selanjutnya soal 6, tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, dan data tanggal pemilihan berurut berdasarkan tanggal pemilihan. Jadi query menghasilkan daftar pesanan dari pelanggan di USA sebelum tahun 1997 diurutkan berdasarkan tanggal pesanan. Lalu select memilih nama perusahaan pelanggan, ID pesanan, dan tanggal pesanan.
from customer mengambil data dari tabel customer yaitu join orders on customer ID, order customer ID, menghubungkan customer dengan orders. Lalu where memfilter hasil untuk pelanggan dari USA dengan tanggal pesanan sebelum 1 Januari 1997. Lalu kemudian orders by orders date mengurutkan hasil berdasarkan tanggal pesanan. Hasilnya adalah daftar pesanan dari pelanggan di USA sebelum tahun 1997 diurutkan berdasarkan tanggal pesanannya. Outputnya akan menghasilkan output seperti itu. Kemudian soal 7. Di sini query tersebut mengambil nama perusahaan dan digabungkan dengan nama manajer dari tabel perusahaan. Penggabungan perusahaan dan manajer dilakukan menggunakan concat untuk menggabungkan string informasi manajer diambil dengan menggunakan live join ke tabel employees dengan kondisi reports to sesuai dengan company dari tabel tersebut yang menghasilkan output seperti ini. Lalu kemudian soal 8, untuk produk yang harganya 5-10 dolar dan tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Di inputan di sini, query tersebut mengambil nama perusahaan, supplier, company name, dan nama kategori produk, kategori name. Dari tabel produk dengan harga satuan produk antara 5 dan 10, ini dilakukan dengan menggabungkan informasi dari tabel supplier kategori menggunakan operasi join. Dan akan menghasilkan output seperti ini. Lalu D, soal 4, jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2, manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2. Untuk skenario di mana employees memilih hubungan hierarkis, yaitu satu manajer E2 dapat memiliki banyak bawahan E1. Kita menggunakan employee ID sebagai primary key di E1 dan repository sebagai foreign key yang mengacu pada employee di E2. Repository adalah kunci menunjukkan hubungan manajerial, oleh karena itu E2 yang berdifferensial repository adalah tabel yang berisi informasi manajer, sedangkan E1 adalah tabel yang berisi informasi bawahan. Lalu selanjutnya D, soal 6, tampilkan nama lengkap dan employee serta nama pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Query tersebut mengambil nama karyawan first name dan last name digabungkan dan nama manager first name dan last name digabungkan. Dari tabel employees, menggabungkan nama karyawan dan manajer dilakukan dengan menggunakan concat untuk menggabungkan string informasi manajer diambil dengan menggunakan live join ke tabel employees dengan kondisi reports to yang sesuai dengan employee ID dari tabel karyawan tersebut yang menghasilkan output seperti ini. Lalu selanjutnya di sini query tersebut menggabungkan dua set data menggunakan union. Bagian pertama mengambil nama karyawan first name dan last name digabungkan dengan menggunakan live join antara tabel employees digunakan sebagai EL dan dirinya sendiri digunakan sebagai E2 berdasarkan kondisi reports to sama dengan E2 employee ID. Bagian kedua mengambil nama manajer yang tidak memiliki karyawan dilaporkan kepadanya menggunakan subquery not in. Dalam query ini penggabungan nama karyawan dan manajer dilakukan dengan menggunakan operator concat untuk menggabungkan string. Null digunakan sebagai placeholder untuk karyawan tidak memiliki manajer dan akan menghasilkan output seperti ini. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih. Sumpah.